Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi statistika. Nah, kompetensi dasar untuk materi statistika yang pertama adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Sedangkan 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, untuk bagian statistika, ada beberapa subpokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah membaca dan menyajikan data. Yang kedua, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Yang ketiga, ukuran letak data. Dan terakhir, itu adalah ukuran penyebaran data. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang membaca dan menyajikan data. Nah, yang pertama di sini membaca data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Nah, yang pertama, membaca data. Nah, dalam membaca data, di sini disajikan ada tabel tentang jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Klaten tahun 2015. Nah, di sini ada berdasarkan umur, data berdasarkan dari BPS Kabupaten Klaten. Nah, di sini Anda diharapkan bisa membaca data yang sudah disajikan. Nah, dari data ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari tabel distribusi frekuensi tadi, kita dapat informasi bahwa jumlah penduduk pada tahun 2015 itu ada 1.158.795 jiwa yang terdiri atas 568.780 jiwa penduduk laki-laki dan 590.015 jiwa penduduk perempuan. Nah, yang kedua, jumlah penduduk balita usia kurang dari 5 tahun ada 83.839 jiwa. Yang C, jumlah penduduk laki-laki usia 20 sampai dengan 24 tahun ada 40.653 jiwa. Dan yang D, jumlah penduduk wanita usia 35 sampai dengan 39 ada 43.180 jiwa. Dan yang E, jumlah penduduk lansia usia lebih dari atau sama dengan 65 tahun ada 122.364 jiwa. Nah, itu cara membaca tabel dari informasi yang tersaji dari tabel yang disajikan. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa hal yang harus Anda pahami dulu di dalam menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi, di mana ada unsur-unsur dari tabel distribusi yang patut kita ketahui. Yang pertama, bahwa unsur-unsur dalam tabel distribusi frekuensi, yang pertama ada istilah kelas atau interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Kemudian yang kedua ada istilah batas bawah kelas, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Yang ketiga ada batas atas kelas, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Yang keempat ada tepi bawah kelas, yaitu batas bawah kelas dikurangi ketelitian data. Nah, di mana ketelitian data yang digunakan di sini adalah 0,5. Yang kelima, di sini ada tepi atas kelas, yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data. Nah, di mana ketelitian data yang digunakan di sini adalah 0,5. Kemudian ada istilah titik tengah, yaitu setengah dari batas bawah ditambah batas atas, atau setengah dari tepi bawah ditambah tepi atas. Yang ketujuh itu adalah ada istilah banyak kelas, yaitu yang merupakan bilangan bulat, yaitu banyak kelas dihitung dengan menggunakan rumus aturan Sturges, yaitu K
sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya ini adalah banyak data. Terakhir, itu ada istilah panjang kelas, yaitu hasil pengurangan antara tepi atas dan tepi bawah kelas. Nah, tentunya beberapa unsur-unsur dalam tabel distribusi ini yang harus Anda pahami istilah-istilahnya. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Nah, jenis tabel distribusi frekuensi yang pertama ada tabel distribusi frekuensi biasa. Nah, di mana untuk tabel distribusi frekuensi biasa ini biasanya berisikan frekuensi setiap kelas interval, di mana misalkan tabel nilai ulangan matematika kelas 12A merupakan contoh tabel distribusi frekuensi biasa. Data pada kolom pertama merupakan kelas intervalnya, sedangkan data pada kolom kedua merupakan frekuensinya. Nah, tentunya langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi biasanya sebagai berikut. Pertama adalah menentukan jangkauan atau range, yaitu selisih datum terbesar dikurangi datum terkecil, kemudian menentukan banyak kelas, yaitu dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, kemudian menentukan panjang kelas, kemudian menentukan interval kelas, dan terakhir membuat tabel distribusi dan memasukkan frekuensi tiap kelas interval dengan bantuan turus. Nah, ini yang dimaksud dengan kelas-kelas. Nah, di sini merupakan tabel distribusi frekuensi biasa, di mana di kolom pertama ini merupakan kelas interval dan kolom yang sebelah sini merupakan frekuensinya. Nah, kemudian ada kedua tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Frekuensi relatif ini dapat bentuk desimal ataupun persen, itu frekuensi relatif yang dirumuskan dengan bahwa F relatif itu sama dengan FI per jumlah dari FI dikali 100%. Nah, K-nya merupakan banyak kelas interval, FI-nya merupakan frekuensi kelas interval KI, dan sigma FI ini merupakan jumlah data. Nah, contoh tabel distribusi relatif data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 seperti tabel di sini. Ini merupakan bentuk tabel distribusi frekuensi, dan ini kolom interval kelas, ini frekuensinya. Frekuensi relatif dalam bentuk persen-persen. Nah, yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu, mulai dari kelas interval sebelumnya sampai kelas interval tersebut. Ada dua macam tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu tabel distribusi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nah, yang pertama tabel distribusi kumulatif kurang dari yaitu didefinisikan sebagai jumlah semua frekuensi yang kurang dari atau sama dengan tepi atas pada setiap kelas interval. Sedangkan ini untuk yang kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari definisikan sebagai jumlahan semua frekuensi yang lebih dari atau sama dengan nilai tepi bawah pada setiap kelas interval. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan ini merupakan bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi intinya kalau kumulatif kurang dari diambil dari tepi kelas atas, kalau kurang dari diambil dari tepi atas kelas. Nah, itu contoh dari bentuk-bentuk tabel distribusi. Mungkin sampai situ dulu untuk
penjelasannya nanti kita lanjutkan lagi dalam bahasan berikutnya, bagaimana menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kedua, membuat histogram. Di sini saya tampilkan histogram dalam bentuk diagram batang yang berhimpit. Nah, di sini untuk histogram yang ini saya buat menggunakan animasi, di mana untuk nilai yang saya pakai adalah dengan menggunakan batas kelas, yaitu 65 sampai dengan 67. Nah, sementara nanti di slide berikutnya saya akan tampilkan untuk histogram yang bagian horizontalnya adalah dengan menggunakan tepi bawah kelas. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan histogram dan poligon frekuensi. Nah, untuk menentukan histogram dan poligon frekuensi, di sini kita bisa buat kolom berupa nilai dan frekuensinya ditambah dengan batas kelasnya. Nah, untuk batas kelas ini nanti yang akan diterapkan di bagian horizontal di sini. Sedangkan untuk yang frekuensi itu ada di bagian yang vertikal. Nah, cara membuat histogram. Nah, ketika Anda sudah membuat garis XY, yaitu yang vertikal itu adalah sumbu Y dan yang horizontal adalah sumbu X-nya, di mana untuk yang horizontal itu adalah kolom untuk nilai dan yang sumbu tegak untuk frekuensi. Nah, Anda masukkan sesuai dengan batas kelas atau batas bawah. Jadi tergantung mau pakai batas bawah atau batas kelas atau nilai tengah. Nah, di sini saya pakai untuk nilai adalah dari batas kelas, ya. Berarti kalau kelas pertama 65, berarti batas kelasnya adalah 64,5. Nah, di sini Anda lihat frekuensinya adalah 2, berarti Anda buat batang, kemudian hubungkan ke sumbu yang vertikal, yaitu frekuensi di angka 2. Nah, kemudian Anda buat batangnya di situ yang setinggi 2 tadi. Nah, kemudian lanjutkan untuk batas kelas kedua, yaitu mulainya dari 67,5. Nah, cara menggambarnya adalah Anda hanya tinggal memperpanjang ke atas sesuai dengan jumlah frekuensinya berapa, kemudian buat batang lagi di sana. Nah, setelah itu untuk kelas yang ketiga pun sama. Caranya adalah dengan memperpanjang batang tadi yang paling kanannya, sesuaikan dengan frekuensi di batas kelas ketiga, buat batang lagi, kemudian di kelas keempat lanjutkan berapa frekuensi yang dipunyanya, kemudian buat batang lagi, dan seterusnya sampai dengan yang kelas ke-6. Nah, berapa jumlah frekuensinya. Jadi dia akan berupa diagram batang-batang yang saling berhimpit, gitu. Itu yang dimaksud dengan histogram. Nah, sementara poligon frekuensi, kalau histogramnya sudah ada, Anda hanya tinggal menarik garis dari titik tengah atas, nih, dari batang-batang tersebut. Titik tengah bagian atas dari batang-batang tersebut tinggal hubungkan dengan garis. Nah, jadi yang batang itu namanya histogram, sementara yang berupa garisnya itu
yang dimaksud dengan poligon frekuensinya.